Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Mitos tentang perempuan hamil dan makhluk halus telah lama beredar di masyarakat, di mana disebutkan bahwa aroma dari perempuan hamil ini sangat menarik perhatian para makhluk tak kasat mata. Tak heran kalau kemudian banyak pantangan-pantangan atau syarat-syarat khusus yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang sedang hamil. Banyak orang yang masih mempercayai mitos ini, namun tak sedikit juga yang menganggapnya hanya sebuah mitos belaka. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos itu, Ane yang pernah mengalami hal ganjil saat istri Ane hamil dulu, mau nggak mau harus mempercayai mitos ini. Kejadiannya sudah agak lama, sekitar 5 tahun yang lalu, saat istri Ane mengandung anak pertama Ane. Saat itu tengah malam, Ane yang tengah tertidur pulas di samping istri Ane tiba-tiba terbangun karena mendengar istri Ane menggeram-geram dalam tidurnya. Ane pikir dia mimpi atau mengigau. Ane pun berniat untuk membangunkannya. Namun baru saja Ane hendak menyentuh lengannya, tiba-tiba mata istri Ane terbuka dan menatap Ane dengan pandangan yang aneh. Tajam dan seolah tak menyukai kehadiran Ane. Ane mulai berpikir kalau ada yang tak wajar dengan istri Ane. Belum sempat Ane bertanya, tiba-tiba istri Ane bangun dari tidurnya dan duduk di atas kasur sambil terus menatap ke arah Ane dengan pandangan yang penuh kebencian. "Berisik, siapa sih yang menyapu malam-malam begini?" geram istri Ane, yang semakin membuat Ane bingung, karena Ane sama sekali nggak mendengar suara orang menyapu. "Siapa Mak? Nggak ada orang menyapu kok, Mamak mimpi kali," ujar Ane sambil menyingkap gorden untuk mengintip keluar. "Kami memang tidur di ruang depan waktu itu, jadi bisa langsung mengintip keluar dari kaca jendela. Itu di luar, serak-serak seperti ada orang yang menyapu dengan sapu lidi," kata istri Ane lagi, masih terus menatap Ane dengan pandangan anehnya. "Nggak ada Mak, Mamak salah dengar kali," kata Ane lagi mencoba meyakinkan. Ane masih berpikir positif waktu itu. Mungkin istri Ane masih belum sadar sepenuhnya dari mimpinya. Ane segera menyalakan lampu, lalu pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Begitu Ane kembali ke ruang depan dengan membawa segelas air minum, Ane kaget bukan kepalang saat melihat istri Ane nampar perutnya sendiri. Ane mulai panik waktu itu. Bagaimana tidak panik? Istri Ane yang sedang hamil muda nampar perutnya sendiri dengan sekuat tenaga. Segera Ane letakkan gelas di atas meja di samping TV, lalu Ane segera memeluk istri Ane sambil mencoba menahan tangannya yang masih terus berusaha nampar perutnya. "Istighfar Mak, istighfar," bisik Ane di telinganya. Namun istri Ane seolah-olah tak mendengar bisikan Ane. Justru ia membentak Ane, "Lepaskan!" bentaknya sambil mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Ane. Sadar kalau istri Ane waktu itu sudah berada di luar kendali, Ane pun membacakan ayat kursi di telinganya, namun anehnya, ia justru kembali membentak Ane. "Berisik!" bentaknya dengan kasar. Ane tak peduli dengan bentakannya. Ane lanjutkan untuk membaca ayat-ayat suci di telinganya. "Diam, berisik kamu!" kembali istri Ane membentak dengan suara keras. Dan suruh orang yang menyapu itu untuk berhenti. "Berisik, sadar kalau ayat-ayat suci yang Ane baca tak berpengaruh banyak,
membuat Ane semakin bingung. Mau membangunkan tetangga untuk minta tolong Ane merasa tak enak, karena selain waktu itu tengah malam, Ane juga baru tinggal di kontrakan itu. Akhirnya Ane berinisiatif untuk menelepon saudara Ane yang tinggal di kampung sebelah. Saudara Ane pun menyarankan agar Ane membawa istri Ane ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Ane segera mengeluarkan motor, dan dengan sedikit terpaksa Ane menggelandang istri Ane keluar. Bukan hal yang mudah membawa orang yang sedang kesurupan seperti itu. Apalagi tubuh istri Ane lebih besar dari tubuh Ane, hampir 2 kali lipatnya. Ane sampai mengikat tubuh istri Ane ke tubuh Ane dengan kain jarik. Jadi posisinya Ane seperti menggendong istri Ane sambil mengendarai motor. Motor pun Ane pacu ke rumah saudara Ane. Anehnya, begitu sampai di rumah saudara Ane, istri Ane sudah bersikap wajar seperti biasanya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia justru merasa bingung, kenapa di tengah malam begitu Ane mengajaknya ke rumah saudara Ane. Malam itu, Ane menginap di rumah saudara Ane tersebut. Dan atas saran saudara Ane, keesokan harinya Ane memutuskan untuk pindah, mencari kontrakan lain. Tak peduli kontrakan yang Ane tempati itu sudah Ane bayar lunas untuk setahun, dan baru Ane tempati sekitar 2 bulanan. Sebelumnya, Ane memang cuma ngekos. Namun setelah menikah, Ane memutuskan untuk mengontrak rumah yang agak besar. Namun karena waktu yang mepet dan susahnya mendapatkan rumah kontrakan yang kosong, Ane asal aja memilih rumah kontrakan. Waktu itu Ane nggak berpikir yang macam-macam, meski rumah kontrakan itu letaknya agak tersembunyi di dalam gang sempit dan dekat dengan sebuah kompleks pemakaman. Jadi, untuk keluar masuk ke kontrakan Ane itu harus melewati sebuah gang yang di kiri kanannya adalah kompleks pemakaman. Setiap pagi Ane juga melewati gang itu untuk mengantar istri Ane berbelanja ke pasar. Rumah kontrakannya sendiri juga sepertinya agak sedikit horor, karena kontrakan yang berderet 8 pintu itu, hanya 4 yang terisi, itu juga yang 1 yang menempati si pemilik kontrakan sendiri. Yang 4 pintu lagi kosong. Ane nggak mau suzon sih, tapi pemilik kontrakannya sendiri juga punya kebiasaan yang agak aneh. Pas pertama kali Ane tinggal di situ, ia memberikan sepiring kerang rebus kepada Ane. Ane nggak mikir apa-apa waktu itu. Mungkin itu itikat baik saja sebagai pemilik rumah. Namun saat Ane mengajak istri Ane tinggal di situ, ia kembali memberikan sepiring kerang rebus. Iseng Ane bertanya kepada tetangga-tetangga yang juga ngontrak di situ. Dan mereka mengaku juga mendapatkan sepiring kerang rebus dari si pemilik rumah. Nah loh, Ane mulai berpikir yang enggak-enggak waktu itu. Alhamdulillah, setelah Ane pindah dari kontrakan itu, Ane bersama istri tak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian yang aneh lagi. Namun kejadian itu masih menyisakan beberapa pertanyaan di hati Ane, yang sampai saat ini belum terjawab. Sore tadi Ane sempat singgah ke kontrakan tersebut untuk mengambil foto, dan kebetulan sempat ngobrol-ngobrol juga dengan warga sekitar. Ternyata sekarang kontrakan itu sudah berganti pemilik. Entah apa alasannya sampai pemilik lama kontrakan itu menjualnya. Yang jelas, kondisi rumah kontrakan itu sudah banyak berubah. Lebih rapi dan juga lebih ramai. Dari 8 pintu, hanya ada 1 yang kosong, yang lainnya sudah ada yang menempati.